salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Juara Adi Saputra Sirait, peserta pembatik level 2 tahun 2024 dari SMP Negeri 6 Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, usia peserta didik yang duduk di bangku sekolah menengah pertama merupakan tahapan operasional formal. Mereka akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Pembelajaran IPA pada materi metode ilmiah merupakan materi yang sulit dilaksanakan oleh peserta didik apabila guru hanya menyampaikan materinya secara konvensional atau bahkan tidak melibatkan peserta didik dalam kasus ilmiah yang akan mereka telaah dan tidak menggunakan media pembelajaran pendukung. Pembelajaran yang memvariasikan konten, proses, maupun produknya menjadi kurang maksimal karena peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang bervariasi juga. Hal ini akan mengakibatkan kurangnya minat belajar sehingga terjadi kejenuhan, turunnya motivasi belajar, atau bahkan hasil belajar yang minim. Saya merasa tertantang untuk mencari solusi dari permasalahan ini dengan mencoba mencari referensi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi permasalahan yang saya temukan dari berbagai sumber informasi. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan penting kali ini saya akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi melalui model station rotation yang kemudian saya kemas dengan pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi berupa penggunaan Chromebook di dalam kelas. Praktik baik ini saya namakan dengan Beta Batik atau pembelajaran melalui station rotation berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Seperti apa langkah-langkah dan strategi Beta Batik yang saya lakukan? Mari kita simak video selanjutnya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan identifikasi gaya belajar peserta didik dengan memberikan angket untuk diisi sesuai kondisi mereka. Hasil identifikasi tersebut, saya mendapatkan data awal bahwa siswa di kelas saya 39% memiliki gaya belajar visual, 36% gaya belajar kinestetik, dan 25% gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil identifikasi, kemudian saya menyusun modul ajar berdiferensiasi melalui model pembelajaran station rotation. Selamat pagi anak-anak. Kegiatan pembelajaran diawali dengan doa bersama, melakukan presensi kehadiran, mengecek perasaan murid pada hari itu, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Pada kegiatan awal, saya juga melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi melalui ice breaking. Untuk mengawali proses pembelajaran, saya menjelaskan secara singkat mengenai alur kegiatan pembelajarannya. Saya menyiapkan 4 stasiun, yaitu stasiun pertama, peserta didik akan belajar melalui media pembelajaran interaktif menggunakan Canva for Education yang berkaitan dengan metode ilmiah dan penerapannya. Di stasiun ini, saya mengutamakan visualisasi pembelajaran yang mendukung peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Stasiun kedua, saya menyiapkan rekaman suara yang berisi nyanyian lagu penerapan metode ilmiah. Di stasiun ini akan mendukung peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Stasiun ketiga, peserta didik langsung menuju ke objek yang telah disediakan untuk mengobservasi masalah yang terjadi pada objek tersebut. Stasiun ini mendukung peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kemudian di stasiun keempat, saya menyediakan permainan yang saya buat dengan menggunakan word wall. Peserta didik secara bergantian akan melewati keempat stasiun tersebut sebelum mereka sampai pada tujuan. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pembelajaran diferensiasi melalui station rotation berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari asesmen untuk mengukur pemahaman peserta didik. Sebagai asesmen formatif, saya memberikan happy note agar peserta didik dapat mencatat informasi penting tentang tahapan-tahapan metode ilmiah dan penerapannya.
Kemudian, sebagai asesmen sumatif, guru akan mengukur sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Pada asesmen sumatif, saya menggunakan kuisis yang disajikan menggunakan mode penguasaan. Peserta didik akan mengerjakan soal yang saya sajikan, kemudian menjawabnya langsung sesuai dengan jawaban yang dipilihnya melalui perangkat yang mereka miliki. Melalui kuisis, asesmen menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan efisien. Oke anak-anak, untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, Bapak mau kalian menuliskan 3 hal yang sudah kamu ketahui, 2 hal yang belum kamu ketahui, dan 1 hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Pembelajaran IPA yang dikemas secara diferensiasi melalui model station rotation terbukti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Profil belajar murid melalui gaya belajarnya juga dapat terpenuhi dengan konten dan proses yang bervariasi. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui station rotation berbasis TIK ini, saya merasa senang dan bahagia karena saya melihat motivasi dan pemahaman peserta didik yang begitu meningkat. Selama proses pembelajaran, peserta didik terlihat sangat antusias dan lebih ceria. Tentunya hal ini yang menjadi umpan balik positif bagi saya selaku guru yang merancang pembelajaran. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu hebat sekalian. Terima kasih, salam dan bahagia.